Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik diminta keterangan oleh polisi jadi saksi atas laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada saat yang bersamaan, Ketua Pemuda Patriot Nusantara juga diminta keterangan terkait laporan polisi kasus tudingan ijazah Jokowi palsu. Ya, pasca status laporan polisi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menjadi penyidikan, sejumlah orang dipanggil Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik dan Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan. Freddy diminta mengkonfirmasi peristiwa waktu dan tempatnya yang berkaitan dengan pernyataannya di media. Freddy memastikan tak lama lagi satu orang akan ditetapkan jadi tersangka. Sementara Ketua Patriot Nusantara mengaku akan menyampaikan rangkaian peristiwa yang mereka duga ada tindak pidana yang mereka laporkan. Saya dimintai keterangan dalam penyelidikan ya, karena sudah kasus ini LP Pak Jokowi ini sudah naik menjadi penyidikan, maka konsekuensinya saya juga harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini. Dan hari ini saya dipanggil sebagai saksi atas laporan Pak Jokowi. Tapi saya lihat ini panggilan yang sekarang ini perkaranya sudah disatukan semua. Ya, LP-nya disatukan dengan laporan lainnya yang penghasutan, yang di Polres itu. Banyak teman-teman relawan juga di situ. Ya, harusnya sih jam 10 ini. Bang, artinya ini pemeriksaan ini dalam kapasitas yang statusnya itu udah naik ke penyidikan ya Bang ya? Iya, ini sudah proses penyidikan. Nanti nggak berapa lama, sesuai mekanisme, sesuai proses, harusnya akan ditentukan tersangka. Saya yakin tidak terlalu lama lah. Bang, apa aja sih Bang yang dibawa hari ini Bang? Saya sih tidak membawa bukti apapun karena saya lebih kepada memberikan keterangan yang sudah ada misalnya di VT atau video-video di media-media. Saya hanya butuh konfirmasi saja sebetulnya. Apakah itu benar saya, apakah benar itu peristiwanya seperti itu, apakah benar itu Roy Suryo mengatakan itu, apakah benar Rismon mengatakan itu, apakah benar Dr. Tifa mengatakan itu saja. Ya, jadi keterangan yang mungkin akan disampaikan oleh klien kami nanti tentang adanya serangkaian peristiwa. Karena ini 160 ya, jadi ada perbuatan penghasutan, tindakan penghasutan itu mengakibatkan peristiwa pidana. Jadi harus ada peristiwa pidananya sebagaimana putusan MK. Nah itu yang rangkaian kegiatan itu yang akan disampaikan kembali di tingkat penyidikan ini. Ya, mereka menyampaikan upaya mendorong orang lain ya untuk melakukan perbuatan pidana. Jadi apa yang kami yakini selama ini ya alhamdulillah ternyata terbukti. Ya, dengan naiknya. 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga saat ini masih misteri. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan Yuda Nugraha menyatakan harapannya agar kasus ini segera terungkap oleh pihak kepolisian. Pihak Kemenlu sendiri membantu proses pemulasaran jenazah. Cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar. Kepada keluarga besar menyampaikan duka cita sejak awal dan mereka sudah membantu dalam proses pemulasaran jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi terkait hasil penyelidikan dari pihak polisi. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban.
Polisi juga mendalami penyelidikan patologis terhadap organ tubuh. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Berbagai spekulasi berkembang di publik. Apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Sementara itu menurut pakar mikroekspresi Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri karena kondisi seseorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Ia meyakini pasti ada kebocoran barang bukti yang bisa diselidiki. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya atau misalnya malu atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta 8 Juli lalu ini. Polisi harus segera mengungkap pelaku dan mencari tahu motif di balik kasus. Meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Publik pun berharap kepolisian bisa segera menyelesaikan dan mengungkap yang sebenarnya dari peristiwa meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Allah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Mereka terlibat. Kita harus tunggu. Ini mewakili disiplin. Mengupas isu-isu terhangat. Iran sudah mengklaim mereka menang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Jangan dilanjutkan. PBB harus turun. The Prime Show Di Sindo News TV.